Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Amanda dari 12 IPA 1 nomor absen 19. Di sini saya akan menerangkan materi paket 6 yaitu mengenai materi insan. Nah, jadi pertama-tama perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari insan atau apa sih itu insan. Nah, jadi insan itu dari sisi kebahasaannya berasal dari kata kerja hasuna, yasuna, dan juga asalan yang artinya baik. Sedangkan dari istilahnya sendiri, insan itu berarti menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya. Dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, insan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya maupun ibadah umum seperti aktivitas sosial. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai pihak-pihak yang berhak mendapatkan ihsan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut dengan ibadah mahdah atau murni ritual seperti sholat, puasa, dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut dengan ibadah ghairu mahdah atau ibadah sosial seperti belajar, mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Kemudian yang kedua adalah ihsan kepada kerabat qorib, yaitu dengan cara menjalin hubungan baik dengan kerabat atau qorib kita. Lalu kemudian ihsan yang ketiga adalah ihsan kepada anak yatim dengan cara berbuat baik kepada anak yatim, yaitu dengan cara mendidiknya, memelihara hak-haknya. Lalu kemudian lanjut ada ihsan kepada fakir miskin, di mana berbuat ihsan kepada orang miskin ialah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapatkan kesulitan. Kemudian yang kelima, adapun ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga ini meliputi tetangga dekat dari kerabat atau tetangga yang berada di dekat rumah, serta tetangga jauh, baik jauh karena nasab maupun yang berada jauh dari rumah. Kemudian yang keenam adalah ihsan kepada tamu. Ihsan kepada tamu ini secara umum adalah dengan menghormati dan menjamunya. Kemudian yang ketujuh adalah ihsan kepada karyawan atau pekerja. Kepada karyawan atau orang-orang yang terikat perjanjian kerja dengan kita, termasuk pembantu, tukang, dan sebagainya. Nah, lalu yang kedelapan yaitu adalah ihsan kepada sesama manusia, di mana hendaklah kita selalu berucap baik, saling menghargai satu sama lain, dan juga saling menasihati satu sama lain serta mencegah kemungkaran. Kemudian yang kesembilan adalah ihsan kepada binatang. Nah, yaitu dengan cara memberinya makan jika ia lapar atau mengobatinya jika ia sakit. Kemudian yang ke-10 adalah ihsan kepada alam sekitar, di mana alam raya beserta isinya diciptakan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan keselarasan hidup alam dan manusia sendiri. Maka dari itu, alam harus dimanfaatkan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan cara dilestarikan dan dirawat. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah hikmah dan manfaat dari ihsan. Kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan yang dilakukan demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat sunnah atau aturan bagi alam ini, dan ada jasa ada balas. Semua manusia diberi nurani untuk berterima kasih dan keinginan untuk membalas budi baik. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya harap semoga Anda semua bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.